alat yang wajib kalian bawa ketika naik gunung. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mengulas salah satu carrier dari brand Eiger seri Equator Trek 65 liter. Selamat datang di Salbi El Maliki Channel. Oke teman-teman, ini dia carrier Eiger Equator Trek 65 liter. Cukup besar, cukup tinggi, cukup lebar ya, bahkan mungkin cenderung gemuk ya. Nah, ini sebenarnya carrier ini cocok banget buat kalian yang pengen ke Semeru, pengen ke Rinjani, atau yang 5 sampai 6 hari trip kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bagi kalian yang pengen naik gunung-gunung yang short trip, istilahnya kayak gitu, mungkin naik gunung perahu, gunung gede Pangrango dan lain sebagainya. Itu nggak masalah juga kalau kalian pengen memilih carrier ini sebagai teman perjalanan kalian. Nah, carrier ini emang sudah terlihat mentereng ya teman-teman. Kita bisa lihat dari desainnya yang cukup elegan, cukup menawan. Tapi fiturnya ada apa aja nih? Nah, sekarang kita buka-buka carriernya ya. Bagian atas, di bagian top plate ini kita bisa temukan dua kompartemen ya, kompartemen yang di luar dan yang di dalam. Top plate yang bagian luar, kalau saya pribadi sih saya sering pakai buat naruh flashlight, naruh barang-barang yang sifatnya urgent atau mungkin cemilan ya. Bisa kita makan saat kita berada di perjalanan yang nggak perlu masak tentunya, mungkin nasi bungkus yang kita bawa dari base camp kayak gitu. Nah, itu bisa kita taruh di bagian top plate. Kemudian ada flashlight juga yang misalnya ketika di perjalanan kita ketemu hujan atau headlamp ya, kita di perjalanan ketemu malam misalnya perjalanan kalian ketemu maghrib misalnya, kalian harus mengeluarkan headlamp dengan cepat, maka tempat yang paling tepat untuk menaruh headlamp adalah di bagian top plate yang bagian luar. Oke. Nah, top plate yang bagian dalam itu bahannya jaring teman-teman. Itu biasanya saya gunakan untuk naruh sabun-sabun kayak gitu ya, barang-barang ya bersih-bersih lah kayak gitu, mungkin sabun, odol, sikat gigi dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya itu ada pengait ya, di dalam top plate yang bagian dalam itu ada pengait yang mungkin fungsinya itu bisa kalian gunakan untuk taruh kunci motor, mungkin kunci mobil, kunci kos-kosan bisa juga. Nah, kalian bisa taruh kunci itu di dalam top plate yang bagian dalam. Biar apa? Biar nyarinya nggak terlalu sulit kayak gitu teman-teman. Kemudian di bagian luarnya, ya bagian top plate yang bagian luar ini kita bisa temukan ada webbing kecil. Kalau di carrier ini warnanya merah ya. Ini ada 4 webbing ya, kecil-kecil. Kalian bisa naruh aksesoris kayak gini nih misalnya. Nah, ini gantungan kunci. Kemudian di bagian front pocket teman-teman, kita bisa temukan ada satu kompartemen yang cukup luas ya. Ini kalau saya yang pakai, ini saya gunakan untuk naruh raincoat atau flashlight. Ya mungkin saya khawatir kalau misalkan di perjalanan bisa ketemu hujan kayak gitu, atau juga misalkan kalau nggak ketemu hujan, flashlightnya itu bisa buat alas untuk makan, untuk istirahat dan lain sebagainya. Nah, itu kalau saya. Kalau teman-teman boleh lah untuk yang lain-lain ya, yang kira-kira teman-teman cocok digunakan untuk apa ya, silahkan taruh sini kayak gitu teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah ini teman-teman, ini adalah reflektor. Reflektor itu fungsinya nggak sekedar untuk aksesoris sih ya. Jadi fungsinya reflektor ini adalah untuk penanda bahwasanya di depan kalian atau di depan kita yang pakai carrier ini itu ada orang kayak gitu teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk penanda kayak gitu. Tapi ini hanya bisa digunakan ketika kalian perjalanan malam. Ketika kalian perjalanan siang, ini reflektornya nggak terlalu kelihatan ya, karena reflektor itu memantulkan cahaya yang memantul ketika reflektor ini kena cahaya kayak gitu. Kemudian di sebelahnya dari front pocketnya ini ada webbing kecil kayak gitu. Ini bisa juga untuk kalian naruh aksesoris ya, mungkin apa namanya, gelas karabiner, lonceng dan lain sebagainya kayak gitu.
Kemudian kita turun ke bawah lagi teman-teman. Ini di bawah nih ada klik ya, klik yang bisa kita gunakan untuk naruh berbagai macam ya, bisa matras, bisa sampah dan lain sebagainya. Tergantung teman-teman aja nyamannya untuk naruh apa gitu, kalian bisa naruh di tempat ini. Kemudian fungsi dari sepasang klik ini nggak hanya untuk naruh matras, naruh sampah ya, tapi ini juga sebagai pengunci bahwasanya di bagian bawah ini ada quick access-nya teman-teman. Nah ini ketika kita buka quick access ini, kita bisa mengambil barang-barang yang sifatnya cepat seperti sleeping bag atau mungkin tenda yang mungkin kalian taruh dalam. Tapi kebanyakan dari teman-teman pendaki, barang yang ditaruh di sini adalah sleeping bag kayak gitu teman-teman. Jadi ketika tendanya sudah berdiri, kemudian kita nggak perlu repot-repot lagi untuk nyari sleeping bag ya, karena ini packingan kita sendiri gitu kan. Jadi sleeping bag itu ketika badan kita merasa kedinginan, kita bisa langsung ambil sleeping bag yang ada di bawah ini, yang ada di bagian quick access. Bisa juga jaket atau mungkin barang-barang yang ya sifatnya urgent juga ya. Tadi ada sedikit kelupaan teman-teman, yang di bagian atas ini ada sepasang tempat untuk kita bisa naruh trekking pole ya. Ini kita bisa naruh trekking pole-nya di sini, kemudian disangkutkan ke bagian bawah, yang bagian bawahnya trekking pole ya. Jadi teman-teman yang bawa trekking pole nggak terlalu bingung untuk naruh trekking pole-nya di mana nih kalau nggak dipakai, masa iya harus pakai terus. Nah di carrier ini ada fitur untuk naruh trekking pole ya. Kemudian di bagian samping ya, bagian samping kita mulai dari atas dulu. Di atas ini kita bisa temukan ada lubang H2O. Lubang H2O itu apa? Lubang H2O itu adalah lubang untuk mengaliri air, lebih tepatnya selang ya. Selang untuk mengaliri air yang kalian ketika di jalan, mungkin di trekking atau di gunung, kalian bawa water bladder. Nah, kalian bisa masukkan selangnya lewat lubang ini ya. Di kanan kiri ada teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah khawatir mau lewat mana. Mungkin yang teman-teman yang kidal gitu, nah teman-teman bisa pasang di sebelah kiri atau sebaliknya kayak gitu ya. Bagi kalian yang bingung apa itu water bladder, kalian bisa nonton videonya di video rekomendasi di atas ini. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian side pocket. Bagian side pocket ini kita bisa temukan sepasangnya di kanan dan kiri. Kemudian berbahan jaring yang elastis teman-teman. Dan bahan jaringnya itu rapat, jadi mungkin nggak akan khawatir untuk rusak. Tapi baiknya untuk saran saya ya, ini jangan digunakan untuk naruh matras ya. Lebih baik digunakan untuk naruh air mineral, botol air mineral ya. Kenapa saya sarankan untuk naruh botol air mineral? Karena botol air mineral itu bahannya licin ya. Jadi untuk masuk ke sini tuh gampang dan untuk keluar juga gampang. Tapi ketika teman-teman naruhnya matras atau mungkin biasanya teman-teman yang naruh frame tenda yang di pinggir, itu lebih baik gak usah taruh di sini. Mungkin di dalam, atau mungkin kalau yang naruh frame-nya di luar, kalian lambari dulu lah atau dialasi dulu lah ya frame-nya biar nggak terlalu merusak bagian dari mesh dari side pocket ini. Sayang bos kalau rusak ya, carrier ini mahal. Oke. Masih di bagian side pocket. Di bagian side pocketnya itu juga ada akses yang bisa kalian gunakan untuk mengambil botol air mineral. Jadi kalau misalkan teman-teman di jalan haus atau pengen minum kayak gitu ya, otomatis teman-teman itu nurunin carrier biasanya gitu. Tapi di carrier ini nggak perlu kalian nurunin carrier, kalian bisa langsung ambil, kalian bisa langsung akses botol air mineralnya untuk kalian ambil. Tapi botol air mineralnya nggak gede-gede banget ya, mungkin yang 500 ml kalian bisa taruh di sini dan kalian bisa ambil tanpa harus menurunkan carriernya kayak gitu teman-teman. Di atas bagian dari side pocket ini ya teman-teman, ini ada satu tali kompresi ya, tali webbing yang fungsinya untuk kompresi. Ketika teman-teman naruh botol air mineral terlalu tinggi misalnya, atau teman-teman naruh frame yang sudah dilapisi dengan kain biar mesh jaringnya itu nggak rusak, nah di atas ini ada tali kompresi yang bisa kalian gunakan untuk mengencangkan botol air mineral ataupun frame yang kalian bawa ya. Jadi barang yang kalian masukkan ke side pocket itu bisa kalian kompres dengan bagian kompresi yang ada di atas dari side pocket ya. Lalu di bagian hip beltnya itu ada satu kompartemen yang cukup besar dan cukup luas. Kalian bisa naruh mungkin 3 bungkus rokok ya, tapi siapa juga yang naruh rokok sampai 3 bungkus di sini gitu kan. Tapi itu muat teman-teman ya. Mungkin naruh gadget, naruh power bank, atau naruh cemilan yang sifatnya kecil kayak gitu seperti permen atau biskuit dan lain-lain, itu bisa muat di bagian pocketnya hip belt ya. Jadi memang cukup luas dan cukup untuk banyak menaruh barang.
sekarang kita ke bagian yang paling penting dari carrier ini, yaitu back system. Banyak dari calon pembeli tas gunung atau yang masih cari referensi untuk tas gunung apa yang akan dia beli. Nah, ini mereka banyak mempertanyakan apakah back systemnya itu menggunakan busa ataukah jaring. Back system dari Eiger Equator Trek 65 liter ini menggunakan back system busa yang cukup tebal namun empuk teman-teman. Nah, back system ini juga sudah menggunakan airflow system. Selain itu, back system ini juga bisa kalian atur untuk torso tinggi badan kalian. Jadi bagi kalian yang tingginya nggak sampai 170 misalnya, itu kalian bisa turunkan ke posisi yang small ya, atau yang medium, tergantung nyamannya teman-teman menggunakan carrier ini. Tapi kalau emang menurut saya sih, carrier ini lebih cocok digunakan untuk orang yang punya tinggi badan di atas 170 cm ya. Tapi jangan khawatir juga bagi kalian yang pengen punya carrier ini tapi tinggi kalian cuma 160 misalnya, ya nggak apa-apa juga, karena back systemnya adjustable yang bisa kalian sesuaikan sesuai dengan tinggi badan kalian, kayak gitu teman-teman. Lalu kita ke bagian shoulder strap. Nah, di bagian shoulder strap ini ada tali dada yang mungkin sudah banyak ditemukan pada carrier lain, bahkan di Epic pun sudah ada tali dadanya. Nah, di carrier ini juga sudah menggunakan peluit emergency yang warnanya oranye. Nah, itu kalian bisa gunakan saat kalian berada dalam kondisi darurat. Tapi saya juga nggak berharap kalian berada di kondisi darurat seperti tersesat atau mungkin kehilangan jejak teman-temannya dan lain sebagainya. Tapi di carrier ini sudah menyediakan alat emergency berupa peluit ya. Nah, jadi kalian misalkan kalau tersesat di jalan, kalian bisa gunakan peluit ini untuk memanggil teman-teman kalian, atau setidaknya memberi tanda lah untuk orang yang di sekitar kalian bahwa kalian sedang berada dalam kondisi yang tidak nyaman, seperti itu. Kemudian ada bagian yang gak kalah penting dari carrier ini agar carrier ini juga tetap awet dan juga nyaman untuk di punggung ya, yaitu adalah frame. Nah, frame dari carrier Eiger Equator Trek 65 liter ini ada double frame ya, semuanya dari aluminium. Gak mungkin dong satunya aluminium satunya triplek ya. Jadi dua-duanya pakai aluminium, ada di kanan dan di kiri, dan itu bisa kalian lepas saat kalian merasa carrier ini untuk dicuci ya. Kalian bisa bongkar carrier ini, frame-nya diambil, dibersihkan dan lain sebagainya. Kalian bisa keluarkan frame-nya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian main compartment atau kompartemen utama ya. Di main compartment ini ada 3 bagian teman-teman ya. Bagian yang besar ini ya, itu bisa kalian gunakan, atau yang sudah lumrah digunakan oleh para pendaki, digunakan untuk naruh tenda, naruh SB, naruh logistik, alat masak, alat mandi dan lain sebagainya. Itu di bagian yang atas. Kemudian yang bagian bawah itu biasanya untuk sleeping bag atau barang-barang yang emergency yang sifatnya quick access. Kemudian bagian yang ketiga ada bagian untuk taruh water bladder di dalam. Oke teman-teman, segitu dulu video ulasan saya tentang Eiger Equator Trek 65 liter. Bagi kalian yang mungkin masih bingung tentang referensi tas-tas gunung yang elegan, yang mungkin kuat dan tahan lama, saya sarankan beli Eiger Equator Trek 65 liter ini. Untuk harganya kalian bisa langsung cek aja ke store officialnya ya. Mungkin ketika saya bilang harganya sekian, mungkin sejuta lah katakanlah seperti itu. Mungkin ketika 2 tahun lagi kalian nonton video ini mungkin harganya udah beda ya, saya nggak bertanggung jawab ya. Jadi kalian langsung cek aja ke store officialnya ya, jadi kalian bisa langsung berkomunikasi dengan tokonya kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video ulasan saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman yang masih bingung untuk memilih carrier mana yang akan saya beli. Udah, sikat aja nih carrier ya. Sampai 5 lagi pamit, bye bye.